Jadi yang pertama yang ingin saya tanyakan, apa saja yang menjadi tanggung jawab utama Kelurahan Pisangan dalam meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakatnya? Kami juga ingin mengetahui sejauh mana peran Kelurahan Pisangan dalam upaya pembangunan wilayah. Apakah sebagai fasilitator, koordinator, atau sebagai pelaksana teknis? Oke, jadi Kelurahan Pisangan itu hanya sebagai koordinator atau penyampaian ke dinas terkait. Jadi misalkan kalau ada warga ketua RT atau ketua RW yang mengeluhkan kalau ada banjir, ada jalan rusak gitu, itu mereka harus bersurat secara tertulis permohonannya kepada kita, dan kita akan menyampaikan ke dinas terkait, baik itu ke dinas sumber daya air, bina marga dan bina konstruksi, atau dinas kayak kalau pensejahteraan masyarakat itu bisa juga usulan untuk bedah rumah gitu, itu ke dinas Perkim kayak gitu-gitu. Tapi intinya kelurahan hanya mendata dan menyampaikan kembali surat usulan dari masyarakat itu ke dinas terkait, karena pelaksanaan teknisnya itu bukan ada di kita gitu. Saya lanjut ya Bu. Bagaimana kondisi infrastruktur jalanan Pisangan sebelum adanya program perbaikan infrastruktur itu, Bu? Kalau saya yang ngerasain Tangsel dulu dengan Tangsel sekarang, sebenarnya ya realnya itu jalannya udah banyak yang bagus. Itu kalau saya merasakan ya, bahkan untuk yang di Genggang Kecil itu udah aspal semuanya gitu. Cuman untuk mungkin kalau ada perbaikan itu ya bisa berbahaya gitu, tapi memang begitu sudah pengajuan perbaikan ya alhamdulillah sih masyarakatnya juga langsung respon gitu. Kalau misalkan memang ada bisa langsung dilaksanakan juga saat itu ya bisa langsung dikerjakan gitu. Tapi ya itu kembali lagi yang tadi seperti saya sampaikan, kalau kelurahan itu hanya menyampaikan ke dinas teknis gitu. Bukan kita, misalkan ada warga yang mengadu, Pak jalan rusak nih gitu, terus kita yang ngaspal ya nggak bisa, itu menyalahkan tugas pokok dan fungsi gitu. Saat jalanannya masih terbilang belum diperbaiki seperti kemarin, itu yang di mana nih? Di sekitar Pisangan bukan kemarin ada perbaikan jalanan ya Bu? Oh iya. Ya, saya mau tanya, itu tuh mempengaruhi gak sih Bu kayak kegiatan ekonomi masyarakat sekitar? Nggak terlalu berdampak sih. Mungkin kalau misalkan ada pedagang yang yang di depannya ada pembangunan drainase harus agak mundur, mungkin parkirnya juga. Ya kita kan maksudnya pedagang yang seperti itu kan hanya pedagang UMKM yang musiman, misalkan hanya jualan sarapan gitu kan, atau hanya ini gitu. Tapi mereka juga nggak keberatan lah, karena kan pembangunan itu kan nggak selamanya gitu loh, hanya mungkin katakan 1 bulan atau 2 bulan gitu udah selesai gitu. Tapi kayaknya sih nggak ada yang lebih dari 2 bulan gitu. Berarti aman ya? Insya Allah aman. Kita tuh masyarakat Pisangan juga kooperatif ya gitu loh, bukan yang tipikal yang apa ya, gimana ya, terlalu frontal gitu, enggak sih gitu. Alhamdulillahnya banyak tokoh juga di Pisangan itu yang aware gitu sama masyarakatnya. Jadi yang kayak gini nih nggak mesti dipermasalahkan, yang penting sudah bersurat, sudah persyaratan administrasinya sudah dipenuhi. Lalu Bu, untuk pertanyaan terakhir yang ingin saya sampaikan, faktor apa sih Bu yang menjadi latar belakang terjadinya program infrastruktur kemarin? Apakah masyarakat ada yang mengadukan di Krafat atau ada tim khusus? Tiap tahun itu kan kita kan adain musrembang, musyawarah pembangunan untuk rencana di tahun berikutnya gitu. Itu setiap tahun kita akan lakukan kan. Kalau jadi pemerintah itu tidak bisa melakukan sesuatu yang tidak dibutuhkan sama warganya, itu kembali lagi
itu kembali lagi. Jadi usulannya itu tahap pertama itu dari kelurahan, tingkat kecamatan, tingkat OPD, baru tuh bisa dirumuskan untuk dijadikan rencana pelaksanaan kegiatan tersebut. Banyak Gitu. tahapannya. Iya, jadi nggak semudah membalikan telapak tangan gitu. Memang kita juga karena kan diatur sama undang-undang gitu kan, gitu. Jadi nggak bisa langsung Jadi kalau ibarat kata makan cabai langsung pedas nggak bisa gitu. sekian saja Oke. dari saya Bu. Oke. Nanti akan ditambah. Tadi kan sudah dijelasin gimana sasarannya itu ya Bu, perbaikan jalan dan yang lainnya. Nah, dan saya ingin nanyain sedikit, mungkin kalau boleh tahu Ibu, dari program jalan di Kelurahan Pisangan ini, kalau boleh tahu itu sumber alokasi anggarannya itu berasalnya dari mana ya Bu? Apakah dari APBD atau dari dana kelurahan atau bisa dari dana langsung dari pemerintah pusatnya? Kalau untuk dana anggaran kita kan semuanya ada di dinas teknis. Nah, kalau dinas teknis itu kita nggak tahu tuh sumber dananya apakah murni dari APBD atau dari DKU. Nah, dan kalau misalkan dari yang tahu murni itu hanya di dinas tersebut atau bisa akses di website LKPP, karena di situ bisa diakses tuh semua anggaran gitu. Cuma kalau ingin detailnya, kalau untuk khusus Tangsel bisa langsung tanya ke PPID, tapi dengan syaratnya surat pengantar dari universitas. Kalau adik-adik semua ini pengen tahu nih terkait anggaran perihalnya apa gitu. Kalau soal anggaran saya nggak bisa jawab karena bukan ranah dan kapasitas saya untuk jawab ya gitu. Kalau intinya sih setiap apapun yang dibutuhkan sama warga di Kota Tanggerang Selatan itu diupayakan untuk difasilitasi gitu. Walaupun dari APBD mau dari DAU atau dari pusat, itu semuanya pemerintah sudah menjanjikan untuk kenyamanan warga kita sendiri gitu. Oke, jadi kalau kita bisa mengakses dari web LKPP itu bisa keluar semua gitu ya Bu? semua. Saya yang tadi konfirmasi sama terkait soal anggaran, informasi bisa juga saya nggak pernah akses nih gitu. Oke, Kebetulan saya juga iya. belum pernah akses kalau LKPP Berarti gitu. itu bisa buat umum ya Bu? Iya, berarti memang PPID-nya LKPP menyediakan fasilitas itu gitu. Cuman karena saya belum pengen tahu tentang itu, mungkin saya belum pernah akses gitu aja. Oke, baik Ibu. Pertanyaan terakhir ya Bu. Nah, setelah program perbaikan jalan ini berjalan, itu ada nggak sih Bu evaluasi atau pelajaran yang didapetin oleh Kelurahan Pisangan ini? Kalau evaluasi sih pasti ada ya. Semua juga kan butuh evaluasi dan penataan, evaluasi untuk gimana sih, apa sih kekurangannya, karena lurah kita Pak Tias ini orangnya benar-benar aktif dan memang beliau tuh benar-benar turun ke warga, selalu muter kalau sore gitu. Jadi pengen tahu nih apa sih permasalahannya, nanti kadang-kadang kita di berapa hari sekali kita di briefing terkait cash apa, terkait ekbang apa, terkait pemerintahan. Kalau pemerintahan seksi kasih pemerintahan itu kan kebetulan kan lebih banyak pelayanan online di Dukcapil ya gitu. Apa aja sih gitu. Dan komen dari warga yang DM ke IG Pisangan tuh direspon langsung sama Pak Lurah. Kadang-kadang benar-benar memang aktif gitu. Alhamdulillah. Jadi langsung Pak Lurahnya yang iya, gitu. Satu lagi boleh nggak Bu? Betul. Terkait program perbaikan jalan ini, ada nggak sih Bu di tengah-tengah program ini tuh ada masalah gitu, dan gimana cara nanggepin masalah? Ya kalau masalah sih mungkin ya itu ya, paling kalau misalkan pembangunannya itu di depan pedagang. Ya terus kadang-kadang kalau kayak ada pembangunan perumahan, keluar masuk itu kan tanah. Benar. Nah
ya koordinator dari pelaksanaan pekerjaan tersebut ya langsung kita juga tegur gitu kan, Bapak ini gimana caranya, saya nggak mau tahu, bahaya gitu kan gitu. Tapi juga banyak ya kooperatif gitu. Alhamdulillahnya nggak ada ini. Cuma memang kemarin tuh ada kayak misalkan drainasenya agak belum rapi gitu. Ya alhamdulillah warga tuh langsung gitu, terus kita juga langsung sampaikan ke dinas terkait. Berarti emang warganya selalu aktif melapor ya Bu? Kalau bukan dari kita kan siapa lagi? Kan dari kita untuk kita gitu kan. Gitu. Baik Ibu, terima kasih. Kan tadi sebelumnya kita juga udah ngebahas sama yang lain tentang fasilitas publik ya Bu, seperti jalanan dan yang lainnya. Mungkin saya sedikit mau bertanya dengan kayak fasilitas publik lainnya ya Bu, kayak adanya posyandu, taman sarana, prasarana, atau kayak apalagi kan sekarang banyak orang yang lagi suka olahraga jogging pagi gitu ya Bu. Apakah emang di Kelurahan Pisangan ini menyediakan sarana fasilitas publik yang seperti itu gitu Bu? Di tahun ini LH tuh lagi ngebangun di Villa Cinere Mas. VCM. VCM. Gitu. Untuk jogging track gitu. Dan itu kan tanah pemerintah ya gitu kan, dan alhamdulillah tahun ini Pisangan dapet di sana gitu. Kalau untuk kayak posyandu ya alhamdulillah sih perbaikan cat atau apa, kayak kemarin tuh pembangunan pagar, terus di depan posyandu yang di berapa sih aku saya lupa. Yang di Ciputat Molek nih, Ciputat Molek kan ada tuh ada posyandu, di situ kan ada kayak alat olahraga yang nah gitu. Jadi memang pemerintah Kota Tangerang Selatan itu memang concern untuk bikin masyarakatnya aman, nyaman, sehat. Gitu. Berarti memang sarana prasarana publik yang kayak posyandu, taman itu emang udah disediakan langsung sama Kelurahan Pisangan. Bukan dari kelurahan dari Tangsel. Dan Kelurahan Pisangan itu kayak seperti kayak memfasilitasi ya Bu. Apa yang dibutuhkan oleh warga yang seperti tadi saya sudah sampaikan, ya usulannya tetap bersurat. Biar itu kan jadi lampiran ya gitu. Jadi kita tidak disalahkan dasarnya apa sih gitu loh. Jadi memang dasarnya atas kebutuhan dari masyarakat Kelurahan Pisangan itu gitu. Kalau misalnya dari warga kita suka ada yang kayak mungkin kita nggak kayak kisi posyandunya kurang ini apa gitu, ada atau tidak ya Bu? Biasanya kalau misalkan sejauh ini sih kayaknya saya nggak pernah dengar langsung ya. Cuman kalau untuk kebutuhan ya itu tiap tahun tuh perbaikan kecil, misalkan takutnya ada yang namanya kan kalau bangunan yang tidak ditempatkan setiap hari itu kan pasti kan ya lembab, bocor-bocor dikit, sama halnya seperti rumah lain gitu kan. Nah itu tetap ada. Tahun ini juga ada. Berarti kalau ada kritik itu langsung langsung sama Kelurahan Pisangan langsung tanggap ya Bu? Iya, langsung bersurat kita. Oke, baik Ibu. Mungkin dari saya itu aja. Mungkin nanti akan dituliskan oleh teman-teman saya untuk pertanyaan lainnya. Oke. Jadi pertama-tama saya ingin nanya Bu mengenai kelurahan dalam bidang mengenai Kelurahan Pisangan dalam bidang kesejahteraan sosial. Jadi kalau boleh tahu apa saja sih tanggung jawab dan ruang lingkup kerja Kelurahan Pisangan yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat di sini? Kalau Pesos itu di bidang Pesos itu sebenarnya pekerjaannya itu paling banyak ya. Karena semua hal yang berhubungan dengan masyarakat itu Pesos ada di dalamnya. Salah satu yang di bawahnya Pesos itu ibu-ibu PKK, Karang Taruna, Posyandu, Posdindu, terus masalah kalau ada kayak kemarin tuh di wilayah kita ada orang yang akan mencoba bunuh diri dan seperti itu, atau terkadang urusan utang pun jadi kayak semua adanya di Kesos bersumbernya. Pokoknya urusan masalah kesosialan yang berhubungan dengan masyarakat itu ada Kesos dilibatkan di dalamnya seperti itu. Dan salah satunya
kan masalah sosial itu kan banyak ya. Nah, salah satunya yaitu bikin SKTM. Kalau warga di sini bikin SKTM yang biasa dilayani di sini. Orang yang mau nikah, pranikah, kita juga yang melayani. Untuk salah satu lagi waris juga, urusan waris juga kita juga yang nangani, ya, seperti itu. Berarti misalnya waris-waris itu kayak bisa ditangani di sini ya? Iya, jadi kita di sini hanya membuatkan surat keterangan waris, sama nanti waris itu siapa yang meninggal, siapa turunannya, siapa yang di dalam anaknya, siapa yang bertanggung jawab, siapa, semua itu dibuatin di sini. Beralih ke pertanyaan kedua, Bu. Tadi Ibu sempat menyinggung terkait SKTM ya, Bu, program SKTM. Jadi saya ingin nanya, ada nggak kendala yang sering dihadapi dalam pelaksanaan program SKTM, baik dari sisi administrasi, proses verifikasi data, maupun terkait anggaran? Selama ini sih berjalan aja ya, karena kalau kita itu sifatnya hanya membuat rekomendasi. Kelurahan itu hanya merekomendasikan. Nah, dasar kita merekomendasikan dia itu mampu atau tidak, siapa lagi yang kita percaya kalau bukan RT. Jadi selama warga itu memiliki surat pengantar dari RT RW yang menerangkan kalau mereka itu dari keluarga tidak mampu, kita akan coba buatkan. Nah, setelah kita buatkan surat rekomendasi, itu akan dibawa ke Dinsos. Dinsos itu yang akan memverifikasi, dan Dinsos pun sifatnya juga hanya merekomendasikan untuk dia usulkan ke Kementerian Sosial. Seperti itu jalurnya. Berarti sebelum ke sini awalnya itu dari RT dulu ya, Bu? Iya. Baru ke sini. Iya. Oh, dan itu ada persyaratannya nggak, Bu, terkait program SKTM? Misalnya saya ingin meminta surat SKTM, terus Iya. apakah ada persyaratannya? Ada, kalau mau ke SKTM itu harus bawa fotokopi KTP, fotokopi KK, surat pengantar dari RT RW, listrik. Kalau ada pembayaran listrik, itu struk pembayaran listrik itu harus yang sebetulnya harusnya 450 watt yang boleh, tapi karena sekarang sudah jarang yang 450 watt ya, jadi yang 900 pun masih diterima. Sama dia harus melampirkan foto rumah tampak depan, tengah, sama belakang, seperti itu. Iya ya. Berarti itu untuk misalnya nih bisa kita terima tuh administrasinya. Nah, apakah itu udah bisa dianggap kita ngasih surat SKTM-nya apa gimana, Bu? Ya, kalau mereka sudah bawa pengantarnya lengkap seperti yang tadi saya sebutkan, ya kita buatkan. Kita tanda tangani, nanti tergantung kebutuhannya. Kadang-kadang mereka minta SKTM untuk ke sekolahan anak-anaknya. Ada juga yang minta SKTM buat permohonan bantuan kemana-kemana. Ada juga yang harus ke Dinsos. Jadi banyak sih surat keterangan tidak mampu itu tergantung kebutuhan masyarakat, mereka mau membawa surat keterangan tidak mampu itu kemana. Bahkan orang yang mau mengajukan perceraian juga bisa memakai SKTM. Kalau pakai SKTM itu jadi nanti dia di pengadilan agamanya dia tidak membayar sama sekali, seperti itu. Mungkin pertanyaan terakhir, Bu. Saya ingin tahu bagaimana efektivitas kinerja aparatur kelurahan dalam mengelola dan menyalurkan SKTM kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Apakah sudah berjalan sesuai prosedur dan tepat sasaran, apa gimana, Bu? Kalau prosedur sih insya Allah sudah sesuai dengan prosedur ya selama ini ya. Kalau untuk tepat sasaran, yaitu keterbatasan kami karena kami kan tidak hafal semua warga ya yang sewilayah sewilayah Pisangan ini. Jadi yang kami percaya itu ya pengantar dari RT RW. Jadi kalaupun misalnya ada yang tidak tepat sasaran, itu juga pada akhirnya akan ketemu di waktu saat verifikasi. Gitu. Jadi yang menentukan SKTM itu yang bisa memasukkan mereka ke dalam data SKTM itu kementerian, bukan kita, bukan juga dinas sosial. Tapi yang bertugas memverifikasi itu dinas sosial. Jadi insya Allah selama prosedur yang kita jalanin, terus selama RT mau bekerja sama kita ya, dalam arti dia tahu yang harus dia berikan kepada siapa, kan kita kan punya kaki tangan di bawah ya RT dan RW itu. Jadi kita percaya sama mereka memberikan informasi yang betul, insya Allah tepat sasaran. Mungkin hanya itu pertanyaannya, Bu. Oke, Terima kasih. Ya. Saya mulai saja wawancaranya, Bu, karena tadi kan tidak banyak ya yang menjelaskan tentang SKTM. Di sini saya ingin tahu apakah
ada kerjasama kelurahan ini ada kerjasama dengan lembaga lain, misalnya kayak dinas sosial, RT atau RW-nya atau organisasi masyarakatnya untuk memastikan program SKTM ini benar-benar tepat sasaran gitu Bu. Ya, kan tadi saya juga sudah menjelaskan ya. Jadi dasar kita menerbitkan SKTM itu pengantar RT dari RW. Nah, kita juga bekerja sama juga dengan Karang Taruna, dengan ibu-ibu PKK yang tadi seperti saya jelaskan, karena Kesos itu di bawahnya itu ada PKK, ada Karang Taruna, ada Posyandu, Posbindu, dan mereka bisa jadi informan juga buat kita. Kalau misalnya ada orang yang memang membutuhkan SKTM, apalagi kalau yang urgent ya, yang sudah dirawat di rumah sakit, itu bisa. Kalau orang SKTM yang mengajukan pengusulan saja, itu nanti yang memverifikasikan dinas sosial dan yang mengeksekusi nanti Kementerian Sosial. Tapi kalau misalnya itu untuk anggaran yang dari APBN ya. Tapi kalau misalnya ada yang orang sedang dirawat di rumah sakit, nah dia butuh SKTM itu bisa, dan itu bisa langsung hari itu juga SKTM-nya aktif karena itu anggarannya diambil dari APBD. Jadi dia langsung dapat SKTM hari itu juga dibiayai oleh Pemkot, bukan oleh negara. Yang diutamain itu orang yang misalnya rumah sakit terlebih dahulu gitu. Bukannya yang diutamakan, urgensinya. Nah, kalau misalnya memang ada orang yang sakit dan tidak mempunyai SKTM, tidak mempunyai BPJS, nah di situ Pemkot memberikan fasilitas buat mereka, terutama buat orang yang tidak mampu. Baik Bu, begitu. Mungkin pertanyaan selanjutnya, kalau misalnya kelurahan ini tuh memiliki indikator khusus nggak sih Bu untuk menilai efektivitas pelaksanaan SKTM, kayak misalnya tingkat kepuasan masyarakatnya atau peningkatan taraf hidup penerimaan bantuannya gitu Bu? Kalau apa kriterianya ada yang atur itu, ada dari Kementerian Sosial, ada urutannya, ada yang berhak mendapatkan SKTM. Apalagi tadi satunya? Peningkatan taraf hidup sama tingkat kepuasan masyarakatnya. Kalau tingkat kepuasan masyarakat sih selama ini kita memang belum ada pengukuran ini ya, kualitas pelayanan publik kita memang belum ada. Mungkin nanti akan dilakukan. Tapi kalau untuk kriteria yang berhak mendapatkan SKTM, insya Allah sudah kita laksanakan sesuai dengan yang diterbitkan oleh kementerian. Itu kira-kira dimulainya dari kapan sih Bu? Maksudnya baru dimulai tingkat yang Ibu bilang tadi gitu? Yang mana? Yang program yang Ibu yang tadi indikatornya? Oh, itu udah lama, itu dari iya kan semenjak adanya udah berganti-ganti nama itu ya, dulu dari namanya Jamkesda, Jamkesmas, terus jadi banyak, saya juga nggak hafal tuh saking dia udah ganti baju terus. Tadinya DTKS, sekarang aja udah ganti jadi DTSen. Itu program kementerian udah lama banget, dari zaman tahun berapa nggak tahu, kayaknya dari saya baru jadi pegawai negeri juga udah ada kayaknya sih. Mungkin pertanyaan terakhir itu misalnya apa sih faktor eksternal yang mengaruhi keberhasilan atau hambatan dari program pelaksanaan SKTM di wilayah ini Bu? Kayak misalnya kondisi ekonominya, cuaca, atau partisipasi warganya. Yang pasti mah SKTM itu urusannya ekonomi, bukan cuaca ya. Kalau cuaca itu misalnya ada kejadian banjir segala macam itu, mereka akan dapat bantuan juga dari Pemkot, tapi bukan sebagai orang yang tidak mampu. Itu hanya orang korban bencana ya. Tapi kalau untuk SKTM pure murni hanya untuk orang yang tidak mampu dengan tingkat ekonominya yang rendah, dan itu kan udah ada pembagian juga dari kementerian. Jadi untuk golongan-golongan tertentu aja yang bisa mendapatkan SKTM itu. Ya. Berarti kayak yang orang-orang yang memang benar-benar membutuhkan gitu ya Bu? Iya. Baik Ibu, terima kasih banyak atas penjelasan dan waktunya Ibu. Mungkin kita akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah menyimak dan menonton wawancara kami. Wabillahi taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.